Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara, ada dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita saat sekarang ini yang ada. Haleluya. Yang masih ada di tempat ini, yang masih ada di dunia. Tuhan naik ke surga karena sedang menyediakan tempat bagi keluarga kita, suami, atau mungkin anak, atau mungkin siapa orang tua yang saat sekarang ini sudah tidak bersama dengan kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa beliau-beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua ya. Ini tentang rumah Bapa. Biasanya ini dikutbahkan pada saat orang meninggal, saudara. Tetapi saya ingatkan pada hari ini bahwa Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama karena sedang menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua ya, mulai ayat pertama saja. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan. Kita hari ini datang berarti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus hari ini ada di surga. Kita memperingatinya karena dia sudah naik, menyediakan tempat bagi kita. Bagaimana dan kemana arahnya orang Kristen kalau sudah mati itu jelas, yaitu di rumah Bapa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus sudah sediakan. Yang percaya katakan amin. Jadi tidak ada mudah-mudahan, saudara. Keselamatan di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus itu jelas, yaitu kalau sudah meninggal kemana arahnya itu sudah jelas, yaitu ke rumah Bapa yang ada di surga. Bagaimana rumah kita di surga? Membangun rumah kita di surga tergantung kita bagaimana mempersiapkan diri kita. Bagaimana membangun kita ini, rumah ada di surga ini, bagaimana membangunnya tergantung kita bagaimana dalam kita melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan sudah suruhkan kepada kita. Karena setiap orang yang percaya bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi meningkat menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan musik, pujian, sebagai pendeta, singer dan sebagainya, bukan. Tapi setiap orang yang mau dipakai Tuhan itu disebut sebagai hamba Tuhan. Meningkat lagi menjadi sahabatnya Tuhan. Seorang sahabat akan sering curhat, terbuka. Demikian juga kita sering curhat dengan Tuhan. Kita semakin dekat, ada hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, kita sebut sebagai sahabatnya Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Ya, yang jelas bahwa kita semuanya sudah mendapatkan kepastian masuk surga karena Tuhan sudah berjanji dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ya, tenang saja, rumahmu belum jadi. Amin. Ya, sekarang masih dibangun. Ya, baik sebaik-baik mungkin gitu ya. Saudara melayani Tuhan, saudara rajin ke gereja, saudara ibadah, saudara membawa jiwa masuk di dalam keselamatan sama Tuhan. Ini bentuk daripada kita
membangun rumah yang ada di surga. Ya, bahasanya kalau orang awam luar itu amalnya gitu ya tuh. Tapi kalau kita ini Tuhan Yesus itu bukan transaksional, saudara. Kita ini mendapatkan segala sesuatu bukan transaksional oleh opo neng gereja itu opo, bukan itu. Tapi semuanya karena anugerah. Amin, saudara. Ya, sudah yang pertama, satu poin. Kita pasti mendapatkan keselamatan. Ya. Kemudian kita masih ada di dalam dunia. Ada masalah, sakit penyakit, tadi yang pertama katakan nyanyian ya tentang Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Wah, secara ya memang itu tantangan yang pertama seperti Tuhan Yesus pada saat pelayanan paling banyak dilakukan yaitu mujizat-mujizat kesembuhan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, orang yang sakit pendarahan orang yang kerasukan setan, yang mentalnya seperti Maria Magdalena itu ya, yang paling parah dirasuki 7 apa itu, yang sakit mental paling parah itu Tuhan Yesus sembuhkan Maria Magdalena. 7 roh jahat, nah dan lain sebagainya. Bukan hanya masalah fisik tapi masalah mental Tuhan juga sembuhkan. Nah, lalu siapa yang menyembuhkan? Pada waktu Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Ya. Tapi karena Tuhan Yesus tidak selama-lamanya dia mau ada di di dunia, dia harus mendelegasikan tugas itu kepada murid-muridnya. Muridnya kepada murid yang lain, kepada murid yang terus sampai kita, sampai saya, sampai saudara, sampai kita semua bisa dipakai Tuhan. Yang percaya katakan. Nah, banyak orang masih belum percaya bahwa kuasa itu belum yakin bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada saudara, kepada kita, kepada semua orang yang percaya. Kita akan bahas ada 7 ayat sebenarnya, tapi kelamaan ya. Lebih daripada 7 ayat yang saya siapkan. Kalau kita mau cari ya lebih dari 30 sebenarnya ayat yang menguatkan tentang janji Tuhan ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama karena menyediakan tempat. Yang kedua apa? Tugasnya mau didelegasikan, mau dilimpahkan kepada semua orang yang percaya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kepada setiap orang yang percaya. Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pada waktu itu ya kita baca aja. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang naik ke surga. Satu hal yang Tuhan, ya, jangan gelisah hatimu. Salah ini. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya. Roh Kudus dijanjikan. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan, ini Yesus terangkat ke surga. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak mengerti masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Surabaya, dan di seluruh Jawa Timur, dan di mana saja engkau berada, ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, saudara, Alkitab kita bukan dongeng, tapi fakta.
tetapi sejarah, tetapi historis, tetapi fakta yang tertulis lengkap, bukan hasil rekayasa. Makanya Tuhan Yesus naik bukan omong kosong, bukan omon-omon, tetapi dikatakan di situ disaksikan oleh banyak orang, nyata, banyak orang yang menyaksikan. Bahkan gambarnya pun ya, pada saat Veronica mengelap mukanya Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya, sedang berpeluh mau disalib itu, lapnya ngecap fotonya Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi semuanya ada buktinya. Alkitab ini bukan dari mimpi kemudian jatuh dari langit, bukan. Ditulis beribu-ribu tahun, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, zamannya Musa 1600 tahun sebelum Masehi sudah ditulis, ya, sudah mulai diceritakan. Dan ini Alkitab kita ini ada buktinya. Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan banyak orang. Nah, sebelum dia naik, apa yang dikatakan ayat yang ke-8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Memang ada syaratnya. Syaratnya apa? Roh Kudus turun. Saudara, saya pasti merasakan ini kalau penyembahan pujian itu bagaimana lawatan Roh Kudus gitu ya. Seperti hari ini. Begitu mulai pujian pertama, pasti saudara sudah merasakan ada lawatan Roh Kudus menjamah hidup kita. Amin. Begitu nyanyi, ada lawatan dan kuasa Roh Kudus menjamah. Hari ini Roh Kudus sudah menjamahmu. Hari ini Roh Kudus ada di dalam hatimu. Sekarang ini Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Nah, kamu akan menjadi saksiku. Akan menjadi saksi. Artinya, saudara, saksi itu adalah orang yang melihat suatu kejadian. Saudara sudah melihat kejadian-kejadian banyak terjadi dalam hidup saudara. Saudara ditolong Tuhan, saudara disembuhkan Tuhan, saudara dijamah Tuhan, saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu saudara merasakan dan melihat. Kesaksian itu untuk apa? Untuk menguatkan suatu peristiwa, bahwa peristiwa itu nyata. Siapa yang melihat? Saya, saudara. Saudara akan melihat peristiwa-peristiwa karena Roh Kudus akan melawat saudara, memakai saudara. Engkau semua dipakai Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat, dan engkau sendiri yang akan menyaksikan. Yang siap berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kesaksiannya di mana? Ya, dikatakan di situ, di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, di mana saja. Artinya saudara akan dipakai Tuhan. Masalah boleh terjadi, masalah ini, masalah itu boleh terjadi, tapi kita yakin dan percaya bahwa masalah itu terjadi bukan Tuhan Yesus tidak baik, bukan Tuhan Yesus benci saudara, bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan Yesus justru sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan mau pakai kita. Yang percaya katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik,
Engkau nyanyi Tuhan Yesus tak baik, tetapi kenyataannya begini, kebanyakan begitu, kenyataan begitu. Secara sudahlah, berpikir positif saja. Semakin ada masalah, semakin ada mujizat. Masalahnya semakin besar, mujizat pertolongannya semakin besar. Yang percaya katakan haleluya. Janji Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia ngomong begitu. Ya, wasiat ini saudara ya. Wasiatnya yang Tuhan berikan kepada kita sebelum dia naik. Biasanya orang kalau mau meninggalkan kita memberikan pesan-pesan, ya, mau pergi ke luar negeri, mau pergi kemana lama, memberikan pesan-pesan. Nah, Tuhan Yesus pergi ke surga. Tapi bukan berarti dia pergi begitu tok tidak tanggung jawab. Janji yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus dijanjikan turun atas kita, penggantinya Tuhan Yesus. Saudara, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya sudah mulai sebelum naik, pada waktu mati ya. Pada waktu mati murid-muridnya itu begitu kehilangan pengharapan, kehilangan arah. Ada Petrus yang sebelumnya dia sudah menggebu-gebu melayani Tuhan, wis tidak mau melayani Tuhan lagi ya, ya sudah kecewa, dia mau jadi penjala ikan, mau jadi nelayan lagi, tidak mau melayani Tuhan. Tapi kemudian Tuhan panggil, setelah itu Tuhan Yesus bangkit, dan kemudian Tuhan Yesus bersama-sama dengan beliau ya, murid-muridnya, akhirnya dia semangat lagi. Nah, mari kita lihat ya. Yang jelas yang pertama, Tuhan Yesus katakan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Tuhan menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada kita kalau dia sudah naik ke surga. Dan kemudian apa yang kita harus lakukan? Tuhan menyuruh kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi. Banyak orang sudah menerima kuasa tetapi diabaikan, rugi, sia-sia. Wah, saya ini kan bukan pendeta, saya ini kan bukan hamba Tuhan. Tidak masalah jadi pendeta atau jadi apa. Yang penting kita menerima kuasa Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, kita menerima kuasa. Yang percaya katakan ya. Ya, naik berikutnya ayat ya, Yohanes 1 ayat 12. Kuasa yang pertama apa? Ini macam-macam kuasa saudara ya. Tadi yang pertama yang saya sebut ini menerima mujizatnya. Mujizat itu perinciannya apa? Ya, kita jelaskan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya. Ya, berikutnya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, kuasanya apa? Ahli waris. Ya, Yesus sebagai Bapa kita, Allah Bapa juga Bapa kita. Tuhan Yesus Roh Kudus itu kan tiga macam sama. Jadi kita ini menjadi anaknya Roh Kudus juga, anaknya Bapaknya Tuhan Yesus juga. Nah, artinya kita ini mempunyai hak waris, saudara. Warisan apa? Warisan kuasa. Biasanya kalau orang pinter itu kan diwariskan kasak tendir kepada siapa gitu kan. Itu kalau orang Jawa, orang Indonesia, budayanya kan budaya gitu. Nah, kesaktiannya diwariskan, dan kita juga diwariskan, mendapatkan warisan itu. Tapi bukan hanya warisan itu. Coba kita lihat saja. Ya. Berikutnya penjelasannya ada. Tidak ada, jadi saya jelaskan belum itu. Ya, jadi yang pertama, saudara, ya. Kuasa di dalam Injil Yohanes pasal yang
pertama sebagai anak Allah, yang pertama hidup dalam pemeliharaan Allah. Kenapa? Karena kita ini anak, saudara ya, pasti dipelihara oleh orang tuanya. Karena kita ini anak, pasti dilindungi oleh orang tuanya. Ya, haknya sebagai apa ini? Sebagai anak Allah, Allah sebagai Bapa kita, yang pertama kita dipelihara oleh Bapa, oleh orang tua. Kuasa yang pertama adalah kuasa menjadi anak Allah. Artinya mempunyai hak dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jangan khawatir hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Katakan kiri kanan. Kita lakukan pekerjaan seperti apa yang kau, tapi jangan kau terlalu kekhawatiran, terlalu ketakutan. Tugasmu, percaya tugasmu, kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Semuanya akan diperlengkapi, akan diberkati dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji memelihara kita sebagai anaknya. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, Matius 7 ayat 11 itu dikatakan, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, memang meminta, artinya berdoa. Anak minta sama orang tuanya, pasti diberikan. Ya, Tuhan ajarkan kita seperti, masa anak-anak mau minta makan dikasih ular, kan gitu kan. Nah, tidak mungkin Bapak seperti itu. Nah, artinya bahwa kita ini sudah dalam pemeliharaannya Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Tugasmu lakukanlah, ya, apa yang menjadi tugasnya, pekerjaan sesuai yang saudara. Selebihnya Tuhan yang bikin mujizat. Ya. Yang kedua, kita hidup dalam perlindungan Allah. Tuhan Yesus pernah berdoa kepada Bapa, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Nah, seorang bapak, orang tua memberikan pasti perlindungan, proteksi kepada anak-anaknya. Nah, demikian juga kita, saudara. Kita juga pasti dilindungi oleh Tuhan, pasti dipelihara yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dipelihara masalah kebutuhan hidup, masalah keperluan, masalah kebutuhan, masalah apapun juga, tetapi juga rasa aman, yaitu perlindungan. Kalau saudara mulai khawatir, mulai takut, itu berarti meragukan orang tuamu. Ya, meragukan Bapa kita yang ada di surga. Itu mencemaskan hati Tuhan. Saat engkau khawatir, saat kita khawatir, saat kita takut, Bapaknya juga lebih takut, saudara. Tidak dipercaya, itu gelo. Ya, orang tua kalau tidak dipercaya sama anaknya, rasanya gak dipercaya gitu, gak digubris omongan. Itu orang tua juga. Demikian juga Bapak kita. Kita sudah diangkat menjadi anak Allah, Tuhan pasti akan memelihara. Yang kedua, Tuhan juga melindungi. Amin. Ya, berikutnya, next, ya, tentang kuasa apa? Ya, yang pertama dari kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, ini masalah mujizat. Kuasa Tuhan memberikan, ini yang disebut dengan bahasanya kasekten itu tadi ya, diinjak ular pun, saudara, bukan berarti mau nyoba-nyoba gitu, bukan. Artinya bahwa kita ini punya kuasa untuk mengalahkan ular itu kan setan. Nah,
setan itu sudah berada di bawah kaki kita, diinjak. Artinya kita diberikan satu kemenangan atas kuasa-kuasa setan, sakit penyakit, kelemahan, kebodohan. Nah, itu Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkannya. Amin. Nah, ya, kemudian ya, jadi ini ceritanya Lukas 10 ayat 10 ini kan Tuhan Yesus merintahkan 70 murid-muridnya, ya, pengikut-pengikutnya sekitar 70 orang. Kemudian dari ke-70 ini dia didoakan dulu, dalam nama Tuhan Yesus engkau akan melakukan tanda-tanda mujizat, ya. Kemudian setelah dia pergi, kemudian dia melakukan pelayanan, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia melakukan perkara-perkara yang ajaib, kemudian dia balik lagi. Nah, pada saat dia balik lagi, ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu, kamu menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Ya, kalau sekarang ini ada perang Israel itu, ya saudara. Ya, Israel itu setelah dia merdeka tidak pernah kalah. Merdeka tahun 47, masih dikeroyok sama orang Arab, ya udah kalah. Nah, sekarang masih perang, ya, mulai Oktober 2 tahun atau 3 tahun lalu karena itu. Nah, itu Israel ini kan umat pilihan Tuhan. Kita ini kan Israel rohani. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita ini menjadi anak Tuhan yang pertama tadi, ya. Kemudian kuasa menjadi aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, artinya, ya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tadi, ular kalajengking ini adalah contoh dari kekuatan iblis, kekuatan setan yang mengganggu kehidupan kita. Nah, Tuhan sudah memberikan, ya, kemenangan bagi kita. Nah, ini ada ini. Dia lihat ini ada pada waktu dia nikah ini, ya, sampai Rangga sama yang di depan ini, Rangga sama Maida ini di mana? Di Malang Selatan. Ya, memang sana itu masih, ya, meskipun juga lingkungannya banyak Kristen juga pakai kuasa-kuasa gitu. Tapi dia melihat bahwa di rumah itu banyak ada kuasa-kuasa. Dia lihat di sini, dia lihat. Tetapi dengan iman, dengan percayanya, kuasa-kuasa ini semua sudah dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Nah, waktu nikah kan saya, ya, dari sebelumnya dia cerita bahwa ada ini, ada itu. Tapi akhirnya yang mengganggu namanya mau pesta pernikahan ini. Tapi puji Tuhan, karena, ya, imannya dua orang ini dan juga orang tuanya, ya, keluarganya juga Kristen, akhirnya Tuhan berikan kemenangan. Nah, ini saksi. Nah, yang nyata ini, kalau saya sering cerita, ya. Kemudian menginjak melambangkan posisi kemenangan. Artinya kalau kita menginjak, artinya kita pasti menang. Percaya, anakku ini di dalam masalah yang saat kita hadapi, kita yakin bahwa Tuhan sudah mendedikasikan kita ini sebagai umat pemenang. Amin. Kita ini menjadi umat pemenang. Ya, kalaupun masih kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita, tetap percaya, saya pasti menang. Anakku pasti sembuh, anakku pasti normal, anakku pasti sempurna. Ini anak saya ini. Ini yang paling ganteng. Anak saya 3, tapi semua ganteng. Nah, maksudnya ini
Ini waktu itu bayi, saudara ya. Kakinya itu apa itu melengkung gitu. Ya, kakinya itu melengkung. Nah, tantenya sih ngelihat ya, saya bisa lihat lah, ya saya lihat ya yang buruk. Melengkung, tantenya ya dia kok kaki kok gini gitu, melengkung, gini. Ya semua kaki bengkung, maksud lurus kan kaki meja kan gitu kan. Bukan, maksudnya itu tidak seperti yang biasanya gitu loh. Nah, terus kemudian ini ngomong sama istri saya ini nangis ya. Nah, nangis ya, gak apa-apa lah. Kamu aja sih lihat, aku nggak lihat begitu kok. Lihat normal gitu ya. Saya lihat normal. Ya, di sisi lain kita doakan. Terus saya bawa ke mbahnya itu yang di belakang gitu, Mbah Warto itu. Nah, dia kan suka memang dipakai Tuhan untuk dia mijet anak-anak, bayi-bayi gitu ya. Terus kemudian orang mau melahirkan dia dukun bayi ya, istilahnya gitulah. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan jampi-jampinya didoakan gitu ya. Dia sudah pengalaman gitu ya, kalau tidak operasi kemudian dia yang nangani, dia tidak berani operasi atau tidak punya duit untuk operasi, itu mbahnya itu ya yang dia ya apa ini mak gitu, gak apa-apa, didoain aja lah, gak apa-apa, biasa, Tuhan Yesus tolong ya sudah lah. Tergantung bagaimana cara pandang kita, saudara. Masalah itu kalau kita pandang bahwa itu hal yang baik, yang Tuhan akan rencanakan sesuatu yang baik akan menjadi berkat, itu juga akan menjadi berkat. Tetapi cara pandang kita kalau masalah itu akan mencelakakan kita, akan membuat kita sengsara, akan membuat kita itu bersedih, yaitu sedih. Tetapi kalau cara pandang kita sebagai umat pemenang, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diangkat menjadi ahli warisnya, kuasanya sudah diberikan kepada kita, masalah apapun juga akan Tuhan jadikan mujizat. Amin. Haleluya. Ya sekarang, ya akhirnya ya sudah normal, sudah tidak apa-apa, biasa gitu ya. Ya sambil didoakan, dilus-lus, didoakan, ya sudah normal. Sekarang konsep cara pandang kita yang kita mesti berubah. Masalah itu jangan kita terlalu berbawa masalah itu sehingga menyedihkan, mengorbankan hati kita. Masalah itu kita bawa sebagai sesuatu bahwa kita mau naik loncat ke surga. Maksudnya bukan kita itu masuk surga, bukan juga. Loncat dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih erat dengan Tuhan, sehingga apa? Kuasa itu ada di dalam hidup kita dan Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat bagi kita. Nah, yang berikutnya ya, janji bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu, merujuk pada keamanan rohani mutlak saat melakukan kehendak Tuhan. Ya, pasal ya, kekuatan sehingga engkau tidak akan membahayakan kamu. Sebenarnya tidak ada yang membahayakan. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa. Segala sesuatu yang terjadi saat sekarang ini sebenarnya tidak akan membahayakan. Ya, tapi kenyataannya gini, Tuhan jawab, ya sudahlah, percaya. Kamu doakan, kita punya kuasa, mujizat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi terus, sekarang belum, besok terus doakan sampai terjadi. Saya percaya cepat atau lambat mujizat itu pasti akan terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Ya, yang berikutnya kurang satu kali aja, mestinya ada 7 tapi 3 ayat aja yang next. Ya, kuasa apa? Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya yang memenuhi semua dan segala. Nah, apa maksudnya? Ya ini kok angel gitu dimengerti, tapi kita akan uraikan ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala yang ada. Jemaat, maka ini jelas ayatnya ini dijelaskan bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi jemaat artinya saudara semua ya telah diberikan kuasa ya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya ya. Jadi baik. Yang pertama, saudara, Yesus memiliki otoritas, kekuasaan, dan kepemimpinan. Ya, itu kuasanya Tuhan. Otoritas ya itu kuasa. Kuasa itu otoritas, kekuasaan gitu ya. Kemudian kekuasaan, ya. Kemudian kepemimpinan. Saudara, sering kita ini mengabaikan bahwa kuasa kepemimpinan itu diberikan kepada jemaat, bukan ya diterjemahkan kumpulan dari jemaat ya, atau mungkin kayak gereja Pak Protestan yaitu wakil dari jemaat, sidang jemaat dan lain sebagainya, bukan itu maksud saya. Tapi setiap pribadi itu punya kuasa kepemimpinan, saudara. Terutama orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu juga memimpin anak, anak-anak nantinya juga akan memimpin anaknya, yang sulung juga memimpin adik-adiknya, ya tidak sulung pun juga nanti juga akan memimpin. Jadi semua diberikan apa itu kuasa kepemimpinan. Kepala adalah unit pengendali pusat tubuh, tempat sumber dari aliran kehidupan. Mazmur 8 ayat 6. Engkau telah menjadikan dia berkuasa atas segala pekerjaan tanganmu. Engkau telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal, dan kekuasaanmu tetap ada sepanjang segala generasi. Kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan. Makanya sebenarnya kalau orang-orang Kristen ini, makanya banyak di Indonesia ini, banyak orang-orang Kristen punya pabrik-pabrik. Pembayar pajak terbesar di Surabaya, di Indonesia ini ya orang Kristen gitu ya, punya pabrik-pabrik banyak itu gitu ya. Nah, punya pegawai gitu ya, banyak itu ya, termasuk kita termasuk saya, sejarah. Oleh sebab itu karena apa? Karena turunan daripada kuasa ilahi Kristus yang diberikan kepada kita. Makanya di dunia ini pemimpin orang-orang terkaya di dunia ini adalah orang Kristen, orang Yahudi, orang yang percaya kepada Tuhan. Kepala-kepala yang punya IMF, yang punya World Bank, yang punya itu semua adalah orang-orang anak-anak Tuhan. Itu karena ayat ini Tuhan. Ya memang begitulah, sebagai pemimpin di dalam segala hal, dari teknologi memimpin, dari keuangan memimpin, ya dari hal peperangan. Siapa yang mau melawan Amerika? Tidak ada. Ya, siapa yang mau? Nah, ya itu karena ya kalau kita lawat sejarahnya, Amerika kenapa dipakai Tuhan semacam itu? Saudara, di Amerika itu ada yang namanya Hari Raya Thanksgiving. Thanksgiving itu hari ucapan syukur, itu lebih meriah, lebih khusus, lebih lebih hikmat daripada upacara kenegaraan kemerdekaan. Kenapa? Itu adalah proses daripada perpindahan orang Eropa pergi ke Amerika. Kenapa? Karena mempertahankan imannya,
kaum Puriti, yaitu terjadinya masalah pendidikan keagamaan apa itu? Calvinisme, keluar dari pengajaran-pengajaran sesat pada waktu zamannya Katolik ya, yang dikuasai oleh negara, tapi orang-orang itu pada keluar dari agama Katolik itu, percaya kepada yang namanya Protestamen ya, ke Protestamen, kemudian yang dianiaya, kemudian mereka pergi ke Amerika. Itu ada ratusan ribu yang pergi ke Amerika. Karena apa? Menghindari atau mengalami aniaya karena masalah imannya. Dia mau tetap mempertahankan. Nah, dari situlah maka Amerika mulai menjadi pimpin dunia. Termasuk saudara semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya mempertahankan imannya, adalah pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan. Amin. Yang percaya katakan. Oleh sebab itu, ya kita berusaha untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Yesus akan menjadi penopang kita saat kita hidup dalam kesatuan yang sempurna. Kepala adalah unit kendali, pusat, tempat sumber. Kolose 2 ayat 19. Kepala dari segala sesuatu tubuh dipelihara dan disatukan oleh sendi-sendi dan ligamen-ligamen dengan pertumbuhan yang berasal dari Allah. Saudara, kepala kita ini kan memimpin segala tubuh kita ini. Nah, Tuhan Yesus sebagai kepala kita yang dipimpin. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, saudara yang memimpin semua, memimpin keluarga, memimpin sel, memimpin orang-orang yang lain untuk masuk di dalam kehidupan kepada Tuhan. Memimpin di dalam segala sesuatu itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Ini yang dikatakan kepenuhan Roh Kudus, ya, yaitu kepenuhan Dia. Kalau kita ini mengalami satu kepenuhan Roh Kudus, saudara ya, saat kita ini dijamah Tuhan mengalami satu kepenuhan Roh Kudus, kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri kita atas ucapan bahasa roh, itu artinya kepenuhan Roh Kudus. Yang ada di sini kepenuhan Dia. Usahakan dalam hidup kita bukan hanya kepenuhan di gereja, kepenuhan bahasa roh. Artinya bahwa kehidupan kita ini sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Intinya setiap langkah kita, setiap perencanaan hidup kita, apa yang kita kerjakan, selalu minta pimpinan Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita yang disebut dengan kepenuhan Dia. Ya, bagaimana Pak kalau misalkan ngutang itu, apakah itu kepenuhan? Nah, tidak tahu saya. Kalau ngutang-ngutang itu kan, ya Tuhan sudah berjanji akan memenuhi tadi, mencukupi, memelihara. Kalau utang-utang itu kan artinya kan memaksakan berkat yang belum datang, kita paksakan diri, yang pasti itu akan apa? Ya, membawa masalah di kemudian hari. Wah, saya sudah berdoa Pak, Tuhan suruh ngutang. Wah, itu. Ya, mosok sih Tuhan suruh ngutang gitu ya. Mosok Tuhan mau mencelakakan kita. Mikir berikutnya, Tuhan kan gampang mau bikin mujizat. Tuhan kan gampang mau lakukan hal yang jemaat masalah mau bayar pajak itu murid-muridnya. Gak ada duit, Tuhan ya apa? Ya Tuhan gampang bikin mujizat. Buka ikan, ikannya dibuka, mulutnya ada uangnya untuk bayar. Ini contoh. Kita percaya saudara. Yang pertama, kuasa menjadi anak Allah, artinya kita dipelihara dan kita dilindungi. Yang kedua, kuasa sebagai apa? Ya,
Sebagai apa tadi sudah? Ya. Menginjak ulang kuasa, tanda-tanda mujizat, kemenangan-kemenangan dari kuasa-kuasa ilahi sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, kuasa-kuasa dalam perekonomian, dalam pekerjaan, kuasa di dalam kebutuhan hidup saudara. Masalah ekonomi, masalah saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan akan menjadi pemimpin-pemimpin, saudara akan menjadi penguasa-penguasa. Ya, mungkin pemimpin sekarang masih supervisor, ya bukan pemimpin gitu. Atau mungkin pengawas, bukan pemimpin. Tergantung kapasitasnya kita sejauh mana. Ada yang menjadi kepemimpin yang begitu, ya kapasitasnya macam-macam. Ya, dari yang tergantung kita. Saya pernah ngobrol pada waktu Paskah kemarin. Saya sama Bu Rudi yang Bu Rudi apa itu? Ya Bu Rudi, warung Bu Rudi itu. Ya dulu awal-awal ya dia sebagai pembantu rumah tangga, tukang pos, WC, dan waktu ke Surabaya dia orang Madiun. Saya juga orang Madiun. Jadi waktu komunikasi ketemu gampang, lancar. Nah, ya kemudian dia jualan di pinggir jalan, ya pakai mobil, kemudian jual pecel, dan kemudian tingkat ya sekarang cabangnya ada di mana? Karena apa? Setia dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Yang penting tetap percaya. Dan terakhir dia kena kanker, ya kemudian dia kembali setelah dia sukses. Ada aja kanker, tetapi dia tetap kembali dan ingat kepada Tuhan. Dia nggak sekolah, sudah sekolahnya paling SD, dia SMP nggak lulus ya. Tapi apa? Tapi karena dia percaya sama Tuhan, dia ulet, dia dipercaya dari hal yang kecil, dan akhirnya dia sukses. Nah, semuanya itu sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mau? Apakah kita siap? Apakah kita ini hanya semacam ini saja? Kalau saudara hanya mau terima apa adanya, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau engkau mau dipakai Tuhan, lakukan kuasa. Kuasa itu Tuhan sudah berikan kepada kita, dan semuanya akan terjadi. Tanda-tanda mujizat, pemulihan, kemenangan dari kemenangan, dari yang kecil sudah akan bisa menjadi besar. Semuanya akan karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.